Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat saudara-saudaraku yang terkasih. Semoga pada hari ini kita memperoleh kebaikan dan melakukan aktivitas kita dengan baik, dengan pertolongan dan perlindungan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pagi ini renungan kita terambil dari Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12. Tetapi saya hanya membaca ayat 5, 6, dan 7 saja. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Saudara-saudara sekalian, sampai sedemikian pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara, tema kita pada hari ini, Tuhan mengampuni. Ada banyak orang hidup dalam penyesalan tetapi tidak mau meninggalkan kehidupan dosanya. Mengapa? Karena ia merasa dosanya besar dan ia tidak akan diampuni. Ia pasrah sehingga membiarkan tanpa ada usaha untuk memperbaiki hidupnya. Ada pula orang yang susah meninggalkan kesalahannya karena ia menikmati hidup yang berdosa tersebut. Ia merasa kebahagiaan dirinya didapat dari kesalahan tersebut, dan ia merasa Tuhan tidak akan bisa membuat ia bahagia seperti yang ia rasakan saat ini. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tahu memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Dan tentunya semua itu bagaimana kita berespon dan berusaha untuk dibentuk dan dipulihkan. Ketika Yesus sedang berkhotbah, tiba-tiba ruangan itu menjadi terang. Ternyata terang itu berasal dari atap yang terbuka. Ketika atap itu terbuka, tiba-tiba turunlah sebuah tilam dari atas. Ternyata ada beberapa orang menurunkan tilam, di mana seorang lumpuh sedang terbaring di atasnya. Mereka menemui Yesus untuk meminta kesembuhan bagi orang lumpuh tadi. Kemudian Yesus mengatakan, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Para ahli Taurat tidak suka dengan sikap Yesus yang berani mengatakan pengampunan dosa. Mereka tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah yang memiliki kuasa untuk mengampuni dosa. Mereka marah dan menganggap Yesus pembohong. Tetapi Yesus kemudian menunjukkan kuasanya untuk menyembuhkan orang lumpuh tadi. Orang itu dapat bangun dan berjalan. Bukan sekedar dapat bangun dan berjalan, tetapi juga pengampunan dosa dinyatakan kepada orang lumpuh itu. Saudara, mengampuni itu bukan hal yang mudah. Ketika saudara atau teman saudara berbuat kesalahan kepada kita, dan dia kemudian minta maaf, apakah kita mau memaafkannya? Memang mengampuni itu sulit, tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan pengampunan terbesar, yaitu pengampunan dosa kita. Mari kita menghitung kesalahan yang pernah kita lakukan hingga saat ini. Ada beberapa kesalahan yang pernah kita lakukan, dan tidak ada orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tuhan Yesus dengan mudah mengampuni semua kesalahan itu. Ketika orang datang meminta maaf kepada kita, mari kita belajar mengampuni dengan menghapus atau melupakan kesalahan mereka. Karena Tuhan Yesus ingin kita mengampuni mereka yang berbuat salah dan berbuat dosa.
Saudara-saudara yang terkasih, saat ini saya mengajak kita untuk melihat orang di sekitar kita. Mari kita mengampuni dan meninggalkan kesalahan yang pernah mereka perbuat. Jangan simpan, tetapi lepaskan dan ampuni, seperti Tuhan Yesus yang mengampuni dan melupakan. Dan kalaupun juga kita berdosa di hadapan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dan meyakini bahwa Tuhan juga akan mengampuni dan akan membimbing, menuntun hidup kita mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selamat mencobanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.